Perkenalkan, nama saya Siti Syabanti dengan NIM E2010472. Di sini saya akan membuat video salah satu tugas dari pendidikan kampus bertauhid. Allah sungguh dekat oleh Bapak Inayatullah Hashim, dosen Universitas Juanda Bogor. Seringkali kita merasa bahwa diri kita jauh dari Allah. Doa-doa kita susah untuk didengar dan dikabulkan olehnya. Akibatnya, kemalasan bermunajat pun menghampiri diri kita pelan-pelan. Padahal dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Ayat itu menarik untuk direnungkan setidaknya pada 4 hal. Yang pertama, dari sisi bahasa, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibadi, bukan ibadi, dua kata yang sesungguhnya punya akar kata yang sama, yaitu ibadi atau hamba. Kata ibadi bermakna semua hambaku yang beriman denganku, tetapi kata ibadi adalah sekelompok orang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada setiap hambanya bahwa Dia Maha dekat dengan kita tanpa membedakan apakah kita seorang yang rajin beribadah atau biasa-biasa saja. Kiai, politisi, guru, sopir, angkot, pemulung, atau apapun pekerjaan kita, semua adalah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ulama mengatakan sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat lain dalam Al-Qur'an, yaitu wa qala rabbukum id'uni ustajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Lalu orang-orang bertanya, ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Dia Maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan pada kita bahwa sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat sujudmu itu. Ketiga, pada bagian lain dalam Al-Quran, ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat dengan kata awalan qala, katakanlah wahai Muhammad, misalnya pada surat Al-Ikhlas atau pada surah An-Nas dan lain-lain. Tetapi khusus pada ayat ini Allah meniadakan kata perintah itu, padahal yang membacakan ayat tersebut adalah juga Rasulullah SAW. Para ahli bahasa Arab mengatakan peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia makhluk ciptaannya tanpa terhalangi oleh siapapun. Sebab bukankah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Keempat, Allah telah menegaskan pada kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa. Lalu, mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab padahal tak pernah berhenti kita bermunajat? Disinilah ujian kesabaran dan peran kita sebagai hambanya itu dimulai. Artinya kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh aku berdoa pada Allah untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah berikan sesuai permintaanku, aku berbahagia hanya sekali. Dan jika keinginanku tidak dipenuhi, aku berbahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku, dan yang kedua adalah pilihan Allah. Sungguh Dialah yang Maha menentukan apa yang kita tidak tahu.
Mengapa kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar dalam menggapai kebaikan? Imam Ibnul Qayyim berpesan, jika kesulitan hidup yang engkau rasakan berkepanjangan, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doamu itu saja. Dia ingin memberikanmu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.